Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai aja langsung. Kita akan bahas ini, turunan implisit. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Semoga kita dapat menerima pelajaran dengan lancar, dan saya bisa menyampaikannya dengan mudah dan bisa dimengerti, gitu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bi'islamin dinan wa muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, kita mulai turunan implisit. Turunan implisit itu berarti turunan dari fungsi implisit ya. Turunan dari fungsi implisit. Kemarin kan kita menyatakan fungsi. Oh, pensilnya juga mau habis nih baterainya. Fungsi implisit kan kemarin kita bisa nyatakan fungsi itu, fungsi implisit ada fungsi eksplisit. Kalau fungsi eksplisit itu ya kita pisahkan. Nah, kayak gini nih. Ini fungsi implisit, ya kan? Kalau fungsi eksplisit kita pisahkan Y dalam X atau X dalam Y, terserah yang mana yang variabel bebas. Intinya pisahkan variabel bebas dengan variabel terikat, dipisahkan oleh sama dengan, gitu kan? Nah, sekarang fungsi implisit kayak gini. Dia dalam dia disatukan seperti ini, nah sama dengan 0. Tapi di sini Y adalah implisit bergantung pada X di sini. Makanya dikatakan fungsi implisit kemarin kan, gitu kan. Nah, bagaimana turunannya? Ya diturunkan aja. Nah, diferensialkan. Kan kita sudah belajar diferensial total kan kemarin untuk ini kan seolah-olah sudah menjadi fungsi dua peubah, gitu kan. Seolah-olah ini sudah menjadi fungsi dua peubah. Padahal ini sebenarnya bisa dipisahkan, gitu kan. Bisa dipisahkan menjadi fungsi satu peubah, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas. Nah, kemarin kan sudah dibahas fungsi dua peubah, turun diferensial total. Kan? Diferensial total fungsi dua peubah. Kalau misalkan fungsinya ini Z, yang ini ya, Z sama dengan fxy, ini ya, yang ini. Ini dz kan, tidak lain. Ini dz. Sama dengan ini, gitu kan? Dz tidak lain adalah ini. Tapi untuk fungsi implisit, fungsi implisit yang ini, saat ini dz-nya, z-nya sama dengan 0. So, turunan z, diferensial z pastinya juga 0. Makanya di sini dfxy menjadi turunan x kali dx plus minus turunan y, turunan x kuadrat kali dx, turunan x kuadrat 2x ya, kali dx minus turunan min y, turunan y ya, kan minusnya sudah saya sebut di awal. Turunan y 1, turunan y 1 kan, minus 1 kali dy. Nah, ibaratnya z-nya di sini 0 nih, kalau misalkan ditulis seperti ini, gitu kan. Cuman ini kan fungsi implisit dari fungsi satu peubah. Ini sebenarnya fungsi asalnya kan satu peubah begini. Kalau dijadikan fungsi implisit, dia menjadi fungsi dua peubah begini. Sehingga diferensialnya, atau ini seperti diferensial total, gitu. Nah, turunkan semuanya terhadap X. Maksudnya turunkan semuanya kayak turunan parsial, kayak gini rumusnya gitu. Seperti turunan seperti diferensial total ya. Nah, yang dz sama dengan 0. Nah, akibatnya
Ini bisa dipisahkan kan? Ini bisa dipisahkan akibatnya 2x kali dx sama dengan dy. Karena kan 0. Jadi 2x kali dx sama dengan dy. Sehingga dy dx dari sini kan sebenarnya dy per dx itu tidak lain adalah 2x gitu kan. Di mana dy dx simbol notasi lainnya kita tulis sebagai y aksen. Oke. Jadi y aksen sama dengan 2x. Tidak lain sama dengan turunan di satu peubah kayak gini. Jadi y aksen ini dy dx. Oke. Dy dx. Ini y aksen ini, yang ini nih, ini sama dengan dy dx. Kan notasi turunan kan untuk satu peubah ada dy dx, y aksen, atau f aksen gitu ya. Tapi kalau untuk dua peubah, ada kemarin yang nulis tuh, f, x, xy katanya. fx. Nggak boleh, kalau turunan parsial, nggak boleh nulis begini, nulisnya fx kalau terhadap x. xy gini ya. Kalau terhadap y, fy, xy. Jadi untuk turunan parsial, jangan nulis seperti ini. Salah ini ya. Nulisnya jangan gitu. Kalau turunan parsial, nulisnya begini. Oke. Maka diperoleh turunan implisitnya sekarang seperti ini. Sehingga kalau untuk mencari, ini ya turunan implisitnya, sehingga kalau untuk mencari y aksennya, dy dx-nya, tinggal dipisah. Maka diperoleh lagi seperti ini. Sama dengan menurunkan langsung, gitu ya. Gitu, teman-teman. Jadi y-nya juga diturunkan, gitu. Nah, misalkan contohnya, ada contoh lagi enggak? Ya intinya sama dengan kayak turun diferensial total, kan ini sudah seolah-olah sudah menjadi fungsi dua peubah, tapi z-nya 0, gitu kan. Nah, kalau misalkan mau mencari dy dx-nya, ya tinggal dipisah lagi, gitu. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas. Sudah dibahas ini ya. Tapi oke lah. Nah, perhatikan nggak? Ini gambar ini kan fungsi y sama dengan x kuadrat, gitu kan? Ini parabola namanya. Kalau fungsi satu peubah, namanya parabola. Kalau fungsi dua peubah kan beda. Fungsi dua peubah, misalkan y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat kayak gini misalkan. Mana fungsinya? Nah, misalkan fungsi kayak gini. Oh, ini masih lintasan. Intinya kalau fungsinya misalkan di sini z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, gambarnya juga akan berbentuk seperti ini, tapi dia permukaan gitu kan, permukaan kayak mangkok misalkan, kayak gitu. Nah, itu namanya paraboloida. Oke, kalau yang satu dimensi, kalau yang fungsi satu dimensi, satu peubah ini parabola. Kalau yang kayak mangkok itu namanya paraboloida, kayak gitu, ya. Nah, kita akan katakanlah menjelaskan karakteristik dari kurva ini. Karakteristik, menganalisis dari kurva ini. Gitu. Misalkan, perhatikan, jadi menganalisis fenomena kurva ini, ibaratnya ya. Fungsi y sama dengan x kuadrat mempunyai bentuk parameter, kan kemarin sudah dibahas di awal ya, fungsi ini fungsi kartesis namanya kan. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai fungsi parameter, misalkan x sama dengan t, berarti y-nya sama dengan, ganti aja x-nya dengan t gitu. Ganti aja x-nya dengan t, berarti y-nya sama dengan t kuadrat gitu kan. Sehingga persamaan kartesis, persamaan parameternya rt sama dengan ti plus t kuadrat j. Oke, cara penulisan seperti ini juga kan bisa ditulis seperti ini sebenarnya. Bisa ditulis t, t
Oh, ini kan ada ini. T, T kuadrat. Bisa tulis begitu. Ini persamaan parametrik juga. Kan vektor kan? Kebesaran ini. Oke. Nah, kemudian, apalagi terkait kurva ini? Kita punya persamaan parametriknya seperti ini. Kemudian, turunannya ya tinggal diturunkan persamaan parametrik ini. Adalah turunan T 1, turunan T kuadrat 2T. Jadi menjadi I plus 2TJ. Oke. Nah, di sini T-nya intervalnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian perhatikan nih, misalkan kita akan mencari turunan pada saat T sama dengan 1. Kalau T-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan berapa nih? T-nya sama dengan 1, berarti Y-nya? Y-nya? Kan X sama dengan T. Berarti Y-nya? Kalau T-nya sama dengan 1, berarti X-nya berapa, Y-nya berapa? Salah, pertanyaan saya. 1. Iya, berarti X-nya 1. Dan Y-nya? Ini salah nih ya. Oh, ini turunannya ya. Oke, turunannya. Sorry, kalau misalkan kita akan mencari di sini T-nya 1 ya. T-nya 1. Berarti kita sebenarnya ini kan mencari vektor singgung namanya ya. Ini kan mencari vektor singgung. Tapi vektor singgung di titik 1, vektor singgung untuk T sama dengan 1 itu berarti kalau dalam koordinat kartesius di titik berapa koma berapa gitu pertanyaan saya sebenarnya. Yang ini, cari ini. R1 ini berapa nih? R1 sama dengan R1, sorry. Yang ini ya. R1 sama dengan berapa ini? 1,1. Oke, 1,1. Oke. Atau 1 I plus 1J gitu ya. 1J. Sama aja ya, 1,1. Berarti kita akan mencari vektor singgung di titik ini sebenarnya ketika kita mencari turunan parametrik di T sama dengan 1. Oke, karena pada saat T sama dengan 1, berarti X-nya 1, Y-nya 1. Jadi di titik ini. Perhatikan ini kawan. Oke. Jadi kita akan mencari vektor singgung di titik ini. Nah, berapa sih vektor singgungnya? Vektor singgungnya ya ini. Kan diperoleh R aksen 1 sama dengan 1,2. Yaitu vektor ini. Oke. 1,2. Kemudian, gradien adalah turunan parsial ya. Turunan parsial. Dan gradien itu tegak lurus dengan vektor singgung. Itu kan sudah kita bahas kan ya. Udah berkali-kali di depan. Kemudian gradiennya adalah di titik ini ya. Gradiennya adalah ini nih. Jadi kan kita punya gradien fxy tidak lain adalah 2x, 1. Kan fungsinya tadi fxy di atas tadi ya. Oke, saya tulis kan fxy kan sama dengan x kuadrat min y. Maka gradiennya adalah ini. Ini kan sama aja ditulis dengan 2x, 1. Gitu kan? Koma min 1, sorry. Koma min 1. Ini gradiennya nih. Gradiennya. Nah, di titik 1,1. Nah, di titik 1,1 di sini tidak lain adalah 2, min 1.
2,-1. Ini nih, 2,-1. Jadi dia turun ke, ini turun lagi ke bawah kalau mau dilanjutkan sebenarnya. Sorry. 2,-1. 2,-1 tuh gini maksudnya. Kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Dia bergeser 2 dari X, dari titik ini ya, bergeser 2 dari X. 1, 2. Gitu kan? Dan bergeser 1 ke arah Y, tapi -1. Tapi karena minus dia ke bawah. Nah, sehingga dia di sini ujungnya, pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Nah, yang ini juga sama nih, 1,2. Ini sebenarnya kan bergeser 1 dari, untuk X dia bergeser 1 ke kanan ya, ke kanan. Untuk Y bergeser 2 karena dia positif ke atas, sehingga panahnya begini. Nah, vektor 1,2 ini sebenarnya sama dengan ditulis di sini kan, vektor itu dia dikatakan sama kalau dia sejajar, vektor itu dikatakan sama kalau dia searah dan punya besar sama gitu kan. Jadi 1,2 misalkan mau ditulis di sini, mau ditulis 1,2, sorry, 1,2. Nah, gini kan? Gini kan sebenarnya 1,2 kalau mau ditulis aslinya kan? Cuman kan ceritanya di sini di sini kan dia vektor singgung. Jadi 1,2-nya dihitung dari titik ini gitu. Nah, sama aja dengan 1,2 di sini sebenarnya. Karena kan vektor dikatakan sama kalau dia sejajar, kalau dia searah dan punya besar panjang yang sama gitu kan. Nah, yang ini juga sama. Nah, perhatikan nih kemarin sudah dibahas juga bahwa gradien itu di sebuah titik, kalau misalkan kamu ada di sini, bahwa gradien itu adalah arah di mana fungsi itu bergerak paling cepat. Gitu ya. Fungsi ini. Kan fungsinya ini nih sekarang kalau dijadikan fungsi dua peubah menjadi fungsi implisit gitu kan, y sama dengan x kuadrat ini menjadi begini. Perhatikan di sini, jadi arah x, perhatikan arah x ke kanan kan positif x-nya, arah x ke kanan, tapi y-nya harus ke bawah, harus kecil supaya kurva ini bergerak paling cepat. Nah, ke arah itu. Jadi kalau x-nya semakin ke kanan, tapi y-nya semakin ke bawah gitu sedikit, semakin ke bawah sedikit gitu loh. Maka kurva ini akan bergerak tercepatnya, akan bergerak tercepat di situ ke arah ini. Gitu kan kemarin? Kalau yang kurvanya parabola terbalik kan ke dalam dia. Ke dalam arah kemana arah tercepatnya? Dia ke dalam, pas diagonal malah. Kalau ini kan perhatikan karena fungsinya di sini x kuadrat kan positif. Nah, y-nya negatif. Kalau y-nya semakin kecil kan berarti penjumlahan ini kan semakin besar, gitu kan? Karena di sini y-nya negatif, gitu kan? Makanya di sini y-nya agak turun. Gitu, teman-teman. Nah, ini penting loh. Nanti di terapannya nih mempelajari gerakan fluida, ya kemana nih arah air yang derasnya gitu. Gambarnya kan panah-panah seperti ini aja. Gitu. Gitu ya. Itu interpretasi fisisnya. Gitu. Dan jelas ingat ini apa namanya? Dia tegak lurus. Gradien ini tegak lurus dengan vektor singgung. Oke. Gradien, vektor gradien ya, tapi saya seringnya bilang gradien aja, oke. Jadi vektor gradien ini tegak lurus dengan vektor singgung. Nah, karena dia tegak lurus disebut juga dengan vektor normal. Oke. Vektor yang tegak lurus dengan vektor singgung ini itu dia disebut juga vektor normal. Oke. Ini di sini ya, normal. Jadi vektor normal. Nah, vektor normal di titik 1,1
pada kurva Y sama dengan X kuadrat, nah, kurvanya ini kan, kurvanya ini di titik 1,1 ini, nah vektor normalnya adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor singgung. Tidak lain adalah ini. Tidak lain adalah 2,-1. Gitu ya. Nih. Demikian juga, oh ini masih contoh yang ini ya, masih contoh yang ya, ini serupa nih. Ini fungsi implisit. Oke. Nah, kalau diturunkan menjadi ini. Turunkan aja kayak turunan total. Oke. Diferensial fungsi ini adalah 2x dx plus 2y dy. Nah, sekarang kalau mau menjadi y aksennya tidak lain sama dengan x per min y. Oke, min x per y. Gitu kan? Nah, ini sama aja diperoleh dari memisahkan ini kan? Diperoleh dari memisahkan ini 2x dx sama dengan min 2y dy gitu kan? Maka dy dx sama dengan min 2x per 2y. Ini ya, min 2x per 2y. Kemudian 2-nya di cancel, dapatlah x min y. Nah, sekarang ya sama aja dengan ini kan? Nah, sekarang fenomenanya lagi kita analisis. Nah, ini kan kita bisa buat fungsi ini kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Nah, kalau 2-nya kita pindah dia menjadi bola, menjadi lingkaran, menjadi lingkaran dengan jari-jari akar 2. Menjadi ini. Oke. Dia menjadi ini. Nah, turunan kita akan mencari vektor singgung di titik 1,1. Oke. Nih ya. Kita akan mencari vektor singgung di titik 1,1. Berapa vektor singgungnya? Ya, kita bikin dia menjadi persamaan parametrik dulu. Oke. Persamaan parametriknya adalah A cos T seperti biasa kan? A cos T plus A sin T. A-nya adalah jari-jari. Jadi akar 2 cos T plus 2 sin T. Di mana T-nya sekarang antara 0 sampai 2pi. Oke. Kalau yang tadi kan T-nya antara dari min tak hingga sampai tak hingga ya, karena kurvanya kan dia bisa berlanjut terus dari atas di sini sampai ke atas lagi menuju tak hingga gitu kan. Datang dari min tak hingga menuju ke tak hingga lagi gitu kan. T-nya di sini antara min tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang kan lingkaran. Dia muter-muter begini aja. Oke. T-nya adalah 0 sampai 2pi. Nah, titik 1,1 itu kan dicapai pada saat T-nya pi per 4. Sehingga vektor singgungnya tinggal diturunkan ini, kemudian masukkan pi per 4 ke turunan itu, menjadi min 1,1. Perhatikan di sini lagi gambarnya ya. Perhatikan vektor singgungnya. Set. Min 1,1 dari sini ngitungnya ya. Min 1,1 dia ke kiri, karena X-nya negatif, dia ke kiri 1. Set. Oke. Kemudian 1 ke atas 1. Sehingga ujungnya di sini. Jadi pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Ini kan sama aja lagi. Saya akan gambar lagi kan sama aja dengan vektor itu dikatakan sama kan kalau dia searah dan punya besar yang sama. Jadi ini sama aja di sini. Sorry. Ini kan ada mouse-nya nih. Sama aja di sini ya. Ini ya. Nah, sama aja. Nah, min 1,1 kan sebenarnya di sini. Kalau mau dari pusat. Nah, tapi kan sekarang seolah-olah pusatnya adalah 1,1. Nah, tetap ini vektor ini ya sama. Karena dia punya arah yang sama dan besar yang sama. Nah, vektor singgung tuh ya ini. Yang ini gitu ya. Nah, gradiennya adalah
gradiennya ya turunkan aja. Turunkan ini x kuadrat min y, x kuadrat plus y kuadrat min 2 gitu kan. Turunkan aja ini turunan total dari fungsi implisit ya. Fungsi implisit tidak lain adalah 2x i plus 2x plus 2y nih, sorry. Ini 2y nih. Ini salah ya. Ini 2y. Oke. Nah, di titik 1,1 diperoleh 2,2. Nah, 2,2. Ini dia diagonal persis ya. Jadi bergeser 2 untuk x ke kanan dan bergeser untuk y ke atas. Jadi 2,2 di sini. Nah, oke, saya akan bahas gambarnya. Misalkan yang ini ya, yang ini dulu. Misalkan ini x kuadrat min y sama dengan, ini kan kebetulan gambar ini adalah pada saat z sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dia sembarang z, misalkan, ini misalkan ya, nah ini. Oh, yang bawah aja deh. Nah, kayak gini nih, teman-teman. Kalau itu kan tadi x kuadrat plus y kuadrat min 2 sama dengan 0. Tapi di sini saya menggambar bukan sama dengan 0 nih, tapi sama dengan z, gitu ya. Sama dengan z. Jadi saya menggambar ini sama dengan z. Nah, kalau perhatikan gambarnya ini. Nah, ini di bawah sumbu, ini x ya, ini x. Ini x nih, ini min 2 nih, di bawah nih, ujungnya. Nah, kalau gambarnya ya kayak gini, tadi kan saya bahas kemana dia terbesarnya ketika kalian berada di 1,1 gitu. Nah, ini kan gambarnya sini, ini persis diagonal ketika x, y-nya mengikuti vektor diagonal, maka dia ke arah situlah z itu terbesar gitu kan. Ini nih. Sorry, yang ini. Yang ini, gitu kan? Yang kemarin yang ditanyakan Ikrom tuh. Kalau misalkan paraboloida, berarti keluar dulu. Ya, ini contohnya. Nah, ke arah ini, kalau x, y-nya diagonal begini, maka dia z naik paling cepat. Ke arah ini z. Jadi kalau x, y-nya ngikutin vektor ini, maka nilai z itu naik paling cepat. Gitu. Nah, ini juga kalau saya anggap ini 3 dimensi sama nih. Kalau vektor kalau kalau fungsi 2 dimensi saya ganti gambarnya misalkan ya. Tadi x kuadrat min y ya. Oke, saya hapus. Min y. Nah, kayak gini nih gambarnya. Nah, pada saat coba di sumbu x kayak gini kan. Sumbu x kebalik. Yang negatif kan nah, gini. Nah, perhatikan nih. Dia berbentuk parabola begini kan. Berbentuk parabola. Kemudian kalau di sumbu Y saya putar, dia berbentuk, kebalik. Nah, ini. Dia berbentuk garis Z pada bidang ZOY ini ya. ZOY dia berbentuk garis sama dengan min Y, turun kan? Kayak gitu. Nah, dia kalau misalkan tadi dibahas di titik 1,1, maka kalau arah yang membuat nilai itu besar, kalau dia X-nya ke kanan dan Y-nya agak turun, gitu kan? Jadi nanti akan begini gambarnya, gitu. Oke. Maksudnya gambar fungsi X kuadrat min Y seperti ini. Nah,
di XX itu akan naik kalau Y-nya semakin kecil sedikit, ibaratnya X-nya semakin besar gitu. Terus oke, dan ini tadi berarti kalau mau cari dy dx-nya ya tinggal dipisahkan menjadi min x per y tadi. Oke, itu kan sama aja diperoleh dari sini. Ini ibaratnya rumusnya nih. Oke. Kemudian ya kembali lagi tadi vektor singgung dengan vektor gradien tuh tegak lurus. Ini kalian udah tahu lah ini, meskipun nggak kalian baca nggak apa-apa. Ini vektor singgung, ini gradien, vektor gradien dengan vektor singgung tuh pasti tegak lurus. Ya. Sehingga ini disebut dengan vektor normal. Yang disebut dengan vektor normal adalah yang ini ya, yang gradiennya. Karena dia tegak lurus dengan vektor singgung. Kemudian turunan implisit dua peubah ini turunan implisit. Oh ini apa? Generalisir aja ini rumus umum ibaratnya ya. Rumus umum. Turunan fungsi implisit satu peubah, nah sama aja. Oke. Nih, yang sudah dibahas di atas tadi. Tapi ini nih, perhatikan di sini apa bedanya. Bentuk fxy sama dengan 0 secara implisit memuat y, gini maksudnya ya. Kita kan nggak tahu fungsi implisit, yang maksudnya sebelum kita tahu bahwa fungsi itu bergantung, y yang bergantung x atau x bergantung y, gitu maksudnya. Jadi bisa aja, perhatikan di sini, bisa aja di sini fungsi implisitnya itu adalah ini maksudnya y bisa jadi y sama dengan fx. Cuman nulisnya begini. Ya, Pak Koko nulisnya gitu ya, tapi oke lah. Secara implisit memuat y adalah fungsi x. Jadi fungsi ini kan memuat y dan x sebenarnya kan. Fungsi ini kan memuat y dan x. Mengandung variabel y dan x gitu maksudnya. Tapi di sini y-nya secara implisit masih memuat x. Kayak gini. Jadi yang ini, yang nomor 1 ini mau ditulis f x y x gitu maksudnya. Oke. Kalimat ini maksudnya begini gitu loh. Kalimat ini semuanya maksudnya masih begini. Maksudnya begini. Jadi fungsi implisit ini mengandung x, y, tapi y-nya mengandung x. Gitu. Oke. Jadi y-nya adalah fungsi dalam x. Atau y sama dengan fx boleh kayak gini. Oke. Atau y sama dengan yx boleh kayak gitu nulisnya. Kemudian jika z, jadi khusus yang ini, penjelasannya ini, fungsinya begini ya. Nah, sekarang berikutnya, jika z sama dengan fxy terdiferensialkan secara kontinu pada daerah D yang memuat x, y, maka dari fx, y sama dengan 0, katakanlah misalkan z-nya 0, diperoleh di fxy sama dengan 0. Sudah saya jelaskan sebenarnya di atas tadi ya. Akibatnya turunan totalnya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan dy dx di sini. Ini sudah dijelaskan sebenarnya. Tapi ini ibaratnya kita cerita kasus dulu, contoh dulu, baru ini rumus umumnya gitu ya. Nah, kalau dia kondisinya y sama dengan fx, oke. Di sini
Y-nya masih mengandung, ya, Y-nya yang mengandung X gitu ya. 1 dan 2 ini. Y-nya mengandung X. Jadi kita bisa mencari DY dx gitu ya. Nah, berikutnya sekarang X mengandung Y. X yang mengandung Y. Jadi kita fungsinya fxy tetap. Oke. Tuh. Mana sih? Fungsinya tetap ini ya. Tetap ini. Fxy sama dengan 0. Tapi di sini X-nya yang mengandung Y. Katakanlah X sama dengan XY. X sama dengan XY. Gini, untuk yang bagian ketiga ini. Jadi, yang implisit sebagai variabel terikat adalah X di sini sekarang, bukan Y-nya. Oke, kalau yang atas tadi Y-nya. Maka rumusnya adalah dx dy di sini. Sama persis cara menghitungnya pakai diferensial total. Oke. Tapi sekarang yang dicari adalah X aksen. Bukan Y aksen karena X-nya variabel benar-benar variabel bebas. Karena Y-nya benar-benar variabel bebas di sini. Yang variabel terikatnya adalah X. Sehingga X aksen sama dengan dx dy sama dengan ini. Oh, ini juga kebalik kayaknya. Oh ya, oke. Ya tinggal dipisahkan nanti ya. Dx dy adalah do f do y per do f do x gitu ya. Perhatikan di sini. Jadi terbalik. Do f do y per do f do x. Kalau di sini do f do x per do f do y, kan tinggal pisahkan ini sebenarnya. Ini dipisahkan, pindah ruas ke sini baratnya. Terus kemudian karena y-nya sebagai variabel terikat sehingga dy dx gitu sama dengan do f do y per do f do x minus ya. Nah, yang ini adalah dx dy. Karena di sini x-nya sebagai variabel terikat, y-nya variabel bebas. Ini ya. Ngerti kan perbedaannya? Jadi rumus yang ini kalau x-nya sebagai implicit variabel terikat. Yang atas yang y-nya sebagai variabel terikat. Maka rumusnya ini. Oke, gitu aja. Nah, rumus untuk X prime, S aksen, dan Y aksen ini disebut sebagai fungsi, sebagai turunan fungsi implisit. Ya, turunan fungsi implisit. Peubah yang termuat dalam bentuk persamaan fungsi dua peubah. Jadi kan fungsi implisit satu peubah yang termuat dalam bentuk persamaan fungsi dua peubah. Oke. Kan asalnya tadi satu peubah dijadikan seolah-olah menjadi fungsi dua peubah, menjadi fungsi implisit gitu kan, diturunkan. Oke. Kemudian diturunkan total, kita bisa dapatkan Y aksen. Kalau Y-nya sebagai variabel bebas terikat. Kemudian kita dapatkan X aksen kalau X aksennya sebagai variabel terikat. Gitu ya. Gampang. Nah, ini contoh. Nah, perhatikan ini. X kuadrat plus 2XY kuadrat min Y pangkat 3 sama dengan 2. Nah, ini kan fungsi implisit. Kita bisa bikin dia fungsi implisit. Fungsi implisit seperti ini, sama dengan 0, gitu kan. Karena kan dia bukan Z, kan. Intinya dia fungsi dua peubah ibaratnya. Dia fungsi dua peubah, gitu kan. Tapi Z-nya 0 di sini. Nah, di dalamnya memuat informasi, perhatikan, Y adalah fungsi dari X, dan X adalah fungsi dari Y. Tentukan turunan pertama dy dx dan dx dy. Nah, jadi fungsi ini, pertama, ibaratnya ada dua soal nih. Pertama, X-nya yang sebagai variabel bebas, Y-nya variabel tak bebas. Gitu. Turunkan total, maka carilah dy dx kalau Y-nya sebagai variabel tak bebas. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah X-nya yang variabel tak bebas. Y-nya adalah variabel bebas. Oke. Ya turunannya kalau turunan total ya sama turunan cuma dibalik perbandingannya gitu kan. Kalau diturunkan total kan do F do X ini 2X min 2Y kuadrat dan do F do Y sama dengan 4XY min 3Y kuadrat. Maka DY DX, pakai rumus tadi sudah. Ini kan kalau mencari turunan totalnya kan sama dengan 0 tetap nih. Sama dengan 0, kemudian mencari DY DX-nya tinggal dipisahkan. Akhirnya begini gitu kan. Jadi ini sekarang rumusnya. DY DX tidak lain adalah do F do X per do F do Y. Ini bagi ini. Ini adalah Y aksen. Oke. Y aksen. Oke. Yang ini adalah X aksen. Nah, DX DY berarti soal yang kedua ibaratnya Y-nya yang variabel bebas, X-nya variabel terikat. Sehingga mencari turunannya adalah DX DY sama dengan do F do Y per do F do X. Sama dengan ini. Tinggal ini dibandingkan. Oke, dibagi. Gitu teman-teman, ya. Ada pertanyaan? Sampai sini? Nah, ini sekarang untuk dua peubah. Fungsi dua peubah kalau dijadikan fungsi implisit menjadi tiga peubah. Gitu kan? Jadi fungsi satu peubah, kalau dijadikan fungsi implisit dia menjadi fungsi dua peubah. Nah, sekarang yang dua peubah, kalau dijadikan fungsi implisit, dia menjadi fungsi tiga peubah, kayak gini. Oke. Jadi f, x, y, z sama dengan 0 adalah fungsi implisit untuk dua peubah sebenarnya gitu kan. Nah sekarang seolah-olah menjadi tiga peubah. Oke. Rumus turunannya sama. Tapi kalau dua peubah, fungsi tiga peubah, turunan implisitnya nih, jadi ada dua. Nah, perhatikan ini dulu. Jadi f, x, y, z. Kan Z ini secara implisit mengandung X, Y, gitu kan? Secara implisit. Maka turunan totalnya adalah ya tinggal turunkan semua masing-masing terhadap variabel. Terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Oke. Masing-masing terhadap variabelnya X, Y, Z. Tapi yang di Z, dan sama dengan 0 terakhir. Ya, kan sama dengan 0. Jadi kan ini tidak lain adalah do F. Ini do F do X plus do F do Y plus do F do Z. Do F do X kali DX, do F do Y kali DY, do F do Z kali DZ, itu tidak lain ini kan. Ini DF. Yang tidak lain sama dengan 0. Oke? Sama dengan 0 di sini. Oke? Nah, ini kalau dipisah kan yang variabel bebas, yang variabel terikatnya di sini secara implisit kan Z. Maka Z harus dipisahkan di sini. Yang dipisahkan. Oke? Jadi dipisahkan dia. Do F do Z kali DZ sama dengan minus ini. Do F do X kali DX minus do F do Y kali DY. Nah, do F do Z, DZ, sehingga kalau mencari DZ-nya doang, semuanya dibagi ini. Oke, semuanya dibagi ini, gitu kan? Dibagi do F do Z. Nah, bagi semua. Nah, diferensial total, perhatikan. Diferensial total dari fungsi implisit dua peubah Z sama dengan ZXY adalah ini kan? Nah, dari sini
Nah, perhatikan. Dari sini, dari ini dan ini, nah dari kesamaan DZ ini, diperoleh rumus turunan fungsi implisit dua peubah yang memuat dalam bentuk persamaan fungsi tiga peubah. Nah, fungsi implisitnya sehingga do Z do X itu sama dengan do F do X per do F do Z. Ini. Ada dua gitu ya. Kemudian do Z do Y adalah do F do Y per do F do Z. Yang ini. Ada dua. Oke. Sehingga rumus turunan. Oke. Jadi kalau intinya kan kalau satu kan ini karena Z-nya mengandung dua peubah, beda dengan yang tadi ya. Z-nya hanya mengandung satu peubah Z-nya. Sehingga turunan implisitnya sama kayak turunan parsial gitu kan. Sama kayak turunan parsial Z terhadap X dan turunan parsial Z terhadap Y. Gitu. Nah, ini turunan implisit untuk fungsi dua peubah namanya. Oke. Oke, ini mah nggak perlu ini sama aja nih penjelasannya. Cuman bolak-balik aja menjelaskannya ya. Mungkin biar kalian paham maksudnya. Nah, atau secara umum rumusnya, nah ini misalkan nih, secara umum rumus turunan fungsi implisit dua peubah. Nah, perhatikan nih. Fx, Y, Z sama dengan 0. Ini kan berasal dari fungsi ini sebenarnya gitu kan. Dimana Z-nya ini secara implisit mengandung X, Y gitu. Oke. Jadi Fx, Y, Z sama dengan 0 ini sebenarnya bisa ditulis dalam fungsi seperti ini. Ini sama aja. Dua ini sama nih maksudnya. Jadi Z inilah implisit mengandung X, Y. Maka do Z do X sama dengan ini. Oke, kalau kita menghitung dari fungsi implisitnya ini gitu ya. Maka do Z do X sama dengan ini dan do Z do Y sama dengan ini rumusnya. Oke. Perhatikan. Jadi do Z do X adalah do F do X. F-nya of course yang ini ya. Do F do X per do F do Z. Oke. Kemudian yang do Z do Y adalah do F do Y per do F do Z. Kemudian sekarang kalau ada macam-macam nih. Kalau di sini fungsi tiga peubah. Oke. Fungsi implisit. Tapi yang implisit, tapi yang variabel terikat. Tapi variabel terikat secara implisitnya gimana ngomongnya? Sorry. Tapi X di sini secara implisit dia variabel terikat. Dia mengandung Y, Z. Gitu ya. Kalau yang ini Z-nya kan yang variabel terikat. Nah, yang ini X-nya yang variabel terikat. Oke, X-nya yang variabel terikat. Maka do X do berarti X diturunkan terhadap Y dan X diturunkan terhadap Z gitu kan. Turunan parsialnya kan. Maka begini. Jadi do F do Y, do X do Y sama dengan do F do Y per do F do X. Yang do X do Z sama dengan do F do Z per do F do X. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir, sekarang Y-nya yang sebagai variabel terikat. Jadi secara implisit fungsi tiga peubah ini secara implisit mengandung variabel terikat dua yang lain, gitu kan? Maka ya seperti ini aja, gampang ya. Gak usah diambil pusing, ini kan gampang kan? Tergantung soal berarti nanti kan? Yang mana nih yang implisit? Mana ya nih yang mengandung variabel terikat secara implisit, gitu kan? Apakah X, apakah Y, apakah Z? Nah, yang ini, yang Z, variabel terikat. Yang ini yang X, variabel terikat. Oke, yang ini yang Y, variabel terikat. Nah, contoh. Ini contoh. Ini kan X, Y, Z. Ya, fungsi tiga variabel, fungsi implisit.
Oke. Secara implisit memuat X adalah fungsi dari Y dan Z. Nah, berarti di sini X-nya adalah variabel terikat. Oke. Maka yang harus dicari adalah do X do Y dan do X do Z. Gitu. Dan kalian bisa cari juga sendiri, misalkan Y-nya sebagai variabel terikat. Berarti harus kalian cari do Y do X dan do Y do Z. Demikian juga kalau Z-nya sebagai variabel terikat, maka harus kalian cari do Z do X dan do Z do Y. Kalau ya do Z do X dan do X do Y gitu ya. Kalau Z-nya sebagai variabel terikat. Intinya turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y kalau Z-nya sebagai variabel terikat. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, untuk contoh ini, kasusnya adalah X sebagai variabel terikat. Maka kita mencari do X do Y dan do X do Z. Cari do X do Y-nya berarti turunkan turunkan secara parsial. Nah, ini kan sebenarnya ini diturunkan total dulu, diturunkan kayak mencari turunan total dulu gitu kan. Jadi mana nih? Maka untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Oh, ini langsung disubstitusi ya. Kalian cari dulu turunannya. Oke. Jadi cari dulu turunannya. Oke, kita cari. Oke. Berarti kan pertama harus dicari do F do X. Sorry, karena dia yang X-nya kan variabel do F do Y, sorry, do F do Y. Do F do Y berarti turunan terhadap Y berarti 5. Ini ya. Kalau X-nya sebagai variabel terikat kan berarti ini rumusnya, teman-teman, gitu kan? Berarti do F do Y dicari kan yang akan dicari adalah do X do Y dan do X do Z. Berarti kita harus mencari do F do Y per do F do X. Gitu kan? Cari semua berarti ya sebenarnya ya. Oke, kita cari do F do Y-nya dulu lah. Do F do Y berarti X do F ini ya. Berarti 5 Y pangkat 4. Kok nggak bisa nih? Berarti 5 Y pangkat 4 kali berapa? Ayo. X kuadrat Z kuadrat minus 4 X Y Z plus X. Gitu ya. Ini X, Y. Kalau masukkan 1,1, do F 1,1 XYZ, sorry, XYZ. Kurang kan? XYZ kurang Z-nya nih, teman-teman. Oh, belum, bentar ya. Untuk X1 do F X Y Z. Oke. Nah, kan
fungsinya menjadi 1,1 sehingga do F, jadi gini, 1, jadi do F 1,1, Z. Gini nulisnya sebenarnya ya. Proses ini per do Y, gitu kan? Berarti sama dengan kita cek. Kok jadi Z kuadrat ya? Oh iya, Y-nya 1 benar. Hah? Kan ada 5-nya. Oh, mungkin bisa di ini nanti. Kita lihat aja dulu ya. Berarti 5 kali 1, ayo kalian bantu ngitung. Kali 1, Z kuadrat. Apa saya yang salah nih? Min 4 kali 1 kali Z plus 1. Berarti sama dengan 5 Z kuadrat min 4Z plus 1. Kok punya Pak? Kok jadi... Ngerti nggak kalian? Halo teman-teman, tolong dibuka ininya. Dibuka itunya, speakernya. Ya, Bu. Saya yang salah atau Pak Koko yang salah nih? Diturunkan pertama do F do Y. Oh, ini belum dibagi ya. Ininya di apa sih? Itu bukan Misalkan turunan. ini maka untuk sama Itu masih ini baru mencari apa ini? Itu buat nyari Z-nya, Bu. itu fungsinya Ini nyari apa nih? Nyari Z-nya, Bu, itu kan jadinya Z min 1 kuadrat jadinya. Ini nyari do F do Z. Hah? Nyari apa ini? Nyari Z-nya, Bu. Oh, Itu ini masukkan dimasukkan X sama Y-nya, Oh, Bu. ini masukkan ke sini dulu ya. Oh, oke. Oh, iya. Ini masih mencari Z-nya ya? Nah, ini saya nggak concern nih. Oke. Oh, oke, ini baru mencari Z ya. Belum mencari do F, do X, do Y ya. Oke, ini baru mencari Z doang nih. Oke. Terus misalkan F, maka untuk kan yang disuruh cari adalah turunan ini. Oh, oke. Ya karena F X Y. Kemudian turunan parsialnya adalah ini turunan parsialnya ya. Plus X di 1,1. Turunan parsial pertama dari F adalah turunan do F do X. Oke. Saya balikin dulu ya. Aku memang belum baca sih. Turunan parsial pertama dari F terhadap apa? Semuanya, terhadap semuanya ya. Do F do X, do F do Y. Oke, do F do X-nya adalah ini, gitu ya. Oke. Kemudian do F do Y-nya ini. Ya, tadi udah ya. Kemudian do F do Z ini. Kemudian dengan rumus turunan fungsi implisit, diperoleh do X do Y 1,1 sama dengan, oh ini masih mencari Z-nya berapa pada saat itu. Oh, oke. Oke. Jadi teman-teman, pada saat X1 dan Y sama dengan 1, maka diperoleh ini ya, diperoleh Z kuadrat min 2Z plus 1. Ini mencari titiknya sebenarnya ya.
Ini sehingga diperoleh, ini difaktorkan berarti ya. Difaktorkan. Berarti ini Z, berarti Z sama dengan min 1. Hah? Kok bisa Z sama dengan 1 ini? Ayo teman-teman, kenapa Z sama dengan 1? Saya nggak konsen ini. Kenapa jadi diperoleh? Z min 1 kuadrat, Bu. Hah? Z kuadrat, Z min 1 kuadrat. Oh, ini yakin? Oh iya, 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 iya betul ya. Jadi min 1 ya? Oh iya benar. Oke benar. Gini ya. Gini ya. Jadi sama dengan, jadi Z-nya sama dengan 1. Sehingga turunan di titik 1,1 ya, karena kan di sini Z-nya adalah implisit mengandung X, Y. Jadi kalau diketahui X-nya 1, Y-nya 1, maka Z-nya bisa dicari gitu kan. Bisa dicari. Karena memang Z-nya adalah implisit. Hah? No, saya salah, sorry. Padahal di sini X-nya yang implisit ya. X-nya yang implisit mengandung YZ. Saya salah menjelaskan ini. Yang implisit kan sebenarnya X. Tapi ketika X-nya 1, tapi ketika diketahui X-nya 1 dan Y-nya 1, maka kita tetap bisa mencari nilai Z-nya. Oke. Sehingga diperoleh nilai Z-nya 1. Nah, Z-nya 1 nih. Kalau Z dan Y ini dimasukkan, pasti akan diperoleh X-nya sama dengan 1, gitu kan? Kan sekarang perhatikan di sini nih, X-nya adalah fungsi implisit yang mengandung Y, Z. Sekarang tadi sudah ditemukan Z-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita masukkan Z sama dengan 1, nah ini kan, oh ini memang susah dipisahkan ya. Ini memang susah kalau kalian pisahkan, misalkan X sama dengan fungsi X, Y, Z, maka memang akan ditemukan juga X-nya sama dengan 1, gitu ya. Kalau diketahui Z sama dengan Y. Z-nya 1, Y-nya 1. Coba aja kalian pisahkan, kalau misalkan kalian punya waktu. Cuman susah ya, karena ini X kuadrat nih. Oke, memang susah lah. Oke, itulah gunanya fungsi implisit. Fungsi-fungsi yang tidak bisa kita pisahkan, misalkan variabel terikat dengan bebasnya, misalkan ya, kita bisa gunakan fungsi implisit, tapi kita masih bisa menganalisis fungsi itu, gitu. Maksudnya teman-teman ya. Kita masih bisa menganalisis turunannya. Jadi misalkan turunannya kan dari turunan tadi dapat misalkan gradien dan vektor singgung, yang mana misalkan gradien itu bisa berguna ke arah mana nih, fungsi ini yang naiknya cepat gitu. Atau fungsi ini nanti juga bisa dicari nilai-nilai ekstrim misalkan gitu ya. Ada fungsi yang seperti ini yang misalkan memang susah dipisahkan, tapi kita tetap bisa menganalisis gini ya. Nah, kemudian baru kita akan mencari turunan implisitnya dari fungsi ini, gitu ya. Turunan implisitnya karena tadi yang sebagai variabel terikat adalah X, sehingga kita harus cari dx dy dan dx dz. Oke. Nah, perhatikan turunan implisitnya di sini. Dx dy kan ini rumusnya. Ini ya. Do f do x per do f do y. dy dz ini. Nah, tinggal disubstitusi. Dx dy di 1,1 tidak lain sama dengan do f do y di 1,1,1 gitu kan. Jadi dua peubah, turunan dari fungsi dua peubah bisa dihitung dengan fungsi implisit 3 peubah gitu kan. Nah, tinggal disubstitusi ke sini. Semuanya 1. Jadi kan misalkan yang mana nih kalau kita ngecek yang ini ya,
Semuanya 1 kan, berarti 5 min 4 what? Ya, 5 min 4 plus 1. Oke. Berarti 2 ya. Kemudian yang do F do X ini. Berarti 2 min 2 plus 1. 1. Jadi benar min 2 ya. Min 2. Kemudian do X do Z ini juga. Sama, tinggal substitusi ya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ini soal latihannya ya. Soal latihannya. Ini ya sama ya, berarti bentuk implisit. Secara soal ini secara implisit Muhammad Y adalah fungsi dari X dan X adalah fungsi dari Y. Berarti ada 2 soal nih. Ini 2 variabel nih. Ini masih 2 variabel ya. Berarti ini cuma mencari Y aksen atau X aksen. Oke. Ini ada 2 soal ibaratnya gitu ya. Kemudian yang ini yang 3 variabel nih. Yang 3 variabel. Secara implisit, nah semuanya disuruh cari ini. X, variabel bebasnya, variabel terikannya adalah X. Kemudian juga Y, kemudian juga Z. Nah, cari semua ini. Gitu ya. Dan tidak disuruh di satu titik ini mah. Nah, yang ini titiknya dikasih nih. Titiknya dikasih ya. Secara membuat U dan memenuhi U sama dengan, nah. Oke. U 1,1,1 sama dengan 1. Kalau X-nya 1. Oh iya. Ini 4 variabel. Fungsi implisitnya, teman-teman. Jadi mau berapa variabel pun, yang soal ini berarti 4 variabel, di mana yang implisit sebagai variabel terikatnya adalah U di sini. Oke. Dan di sini ada informasi tambahan, ini nanti akan berguna kalian ketika menentukan titiknya di 4 titik ini ya. Nah, ya jelas udah dikasih tahu di sini, berarti U 1,1,1 sama dengan 1. Berarti titiknya nanti kalau implisit kan F, X, Y, Z, U gitu kan. Berarti F1,1,1,1,1 yang dicari gitu. Turunan di 1,1,1,1,1 berarti kan yang ini. Sama yang ini juga ya. Gampang ya? Ini untuk turunan, waktunya habis ya. Oke, karena saya molor tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim, ya nilai maksimum minimum ya. Sama dengan kalkulus 1 kita juga punya materi ini. Cuman ini untuk fungsi 2 kubah atau lebih. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini? Halo? Nggak ada? Nggak ada Bu kayaknya Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Kita akhiri. Saya record kan? Iya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Kita end Waalaikumsalam meetingnya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Kasih, Bu.